Syekh Abdurrauf Singkili adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syiah Kuala. Bahasa Aceh artinya Syekh Ulama di Kuala. Masa muda dan pendidikan. Abdurrauf Singkili lahir di Singkili, Aceh pada 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau memiliki nama lengkap Aminuddin Abdurrauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili. Menurut riwayat masyarakat, keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkili, Aceh pada akhir abad ke-13. Pada masa mudanya, ia mula-mula belajar pada ayahnya sendiri. Ia kemudian juga belajar pada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, ia pergi menunaikan ibadah haji, dan dalam proses pelawatannya, ia belajar pada berbagai ulama di Timur Tengah untuk mendalami agama Islam. Tercatat sekitar 19 guru pernah mengajarinya berbagai disiplin ilmu Islam selain 27 ulama terkemuka lainnya. Tempat belajarnya tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji, mulai dari Doha di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, dan Madinah. Studi keislamannya mulai dari Doha, Qatar, dengan berguru pada seorang ulama besar, Abdul Al-Qadir Al-Maurir. Hasil karya sepanjang hidupnya tercatat Syekh Kuala sudah menggarap sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari 1 kitab tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab fikih, dan selebihnya kitab tasawuf. Bahkan Tarjuman Al-Mustafid terjemah pemberi faedah adalah kitab tafsir Syekh Kuala yang pertama dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. Namun di antara sekian banyak karyanya, terdapat salah satu yang dianggap penting bagi kemajuan Islam di Nusantara, yaitu kitab tafsir berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Kitab ini ditulis ketika Syekh Kuala masih berada di Aceh. Kitab ini beredar di kawasan Melayu Indonesia, bahkan luar negeri. Diyakini banyak kalangan, tafsir ini telah banyak memberikan petunjuk sejarah keilmuan Islam di Melayu. Selain itu, kitab tersebut berhasil memberikan sumbangan berharga bagi telaah tafsir Al-Quran dan memajukan pemahaman lebih baik terhadap ajaran-ajaran Islam. Karya tulis Syekh Abdurrauf kini masih bisa ditemukan di Pustaka Islam Seulimum Aceh Besar. Hal ini merujuk pada buku yang dikarang Tengku Ibrahim Alfian berjudul Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik, yang berdasarkan hasil penelitian Al-Yasa Abu Bakar. Disebutkan dalam tulisan itu, karya tulis As-Singkili lebih kurang mencapai 36 buah kitab. Bahkan salah satu kitab yang dikarangnya diabadikan oleh Profesor A. Meusingge dalam buku yang wajib dibaca mahasiswa Koninklijke Akademik Delft Leiden. Di dalam buku tersebut diulas isi kitab As-Singkili yang berjudul Mi'raj at-Tulab fi Tahsil Ahkam Asy-Syariyah li Al-Malik Al-Wahhab. Mufti Kerajaan. Selain sebagai penulis yang produktif, Syekh Abdurrauf As-Singkili dipercayakan sebagai mufti Kerajaan Aceh pada masanya. Pengaruhnya sangat besar dalam mengembangkan Islam di Aceh dan meredam gejolak politik di kerajaan tersebut. Salah satu kebijakan populis pada abad pertengahan adalah restunya terhadap kepemerintahan ratu-ratu di Aceh. Tarekat Syatariyah. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas Syekh, untuk tarekat Syatariyah, Ahmad Al-Qusyasi adalah salah satu gurunya. Nama Abdurrauf muncul dalam silsilah tarekat dan ia menjadi orang pertama yang memperkenalkan Syatariyah di Indonesia. Namanya juga dihubungkan dengan terjemahan dan tafsir Al-Quran bahasa Melayu atas karya Al-Baidawi berjudul Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Tawil yang pertama kali diterbitkan di Istanbul tahun 1884.
Wafat: Abdurrauf Singkil meninggal dunia pada tahun 1693 dengan berusia 73 tahun. Ia dimakamkan di samping masjid yang dibangunnya di Kuala Aceh, Desa Deyah Raya, Kecamatan Kuala, sekitar 15 km dari Banda Aceh. Namanya kini dilakabkan menjadi nama Universitas Syiah Kuala. Universitas itu berada di Darussalam, Banda Aceh. Keberadaan makam: Syekh Abdurrauf As-Singkili dipercaya memiliki dua makam. Satu berada di Desa Deyah Raya, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, satu lagi di Desa Kilangan, Singkil. Makam di Singkil berada di pinggir Krueng Singkil. Banyak peziarah mendatangi makam ini baik dari Aceh maupun dari luar daerah seperti Sumatera Barat. Sementara di Banda Aceh, lokasi makam Syekh Kuala berada di bibir Selat Malaka, seperti halnya di Singkil. Lokasi makam ini juga banyak dikunjungi peziarah. Bahkan makam dijadikan sebagai lokasi wisata religi di Tanah Rencong oleh pemerintah daerah.